Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan model DuPont. Dalam analisis rasio keuangan, kita mengenal salah satu analisis kinerja keuangan yang cukup populer, yaitu analisis rasio DuPont. Analisis DuPont ini adalah rasio keuangan yang memecah atau menjabarkan antara rasio return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE menjadi beberapa komponen penting. Sistem DuPont dirancang untuk menunjukkan bagaimana margin laba atas penjualan, rasio perputaran aktiva, serta penggunaan utang berinteraksi dalam menentukan tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE. Mengapa dalam DuPont itu erat kaitannya antara ROA dan ROE. ROA dipakai dalam analisis DuPont karena return on asset menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih menggunakan aset-asetnya. Karena kemampuan perusahaan dalam menghasilkan perputaran aset merupakan inti dari suatu bisnis perusahaan. Jika perusahaan memiliki aset yang besar tetapi tidak dapat menghasilkan laba bersih, maka hal ini bisa mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan menghasilkan profitabilitas atau keuntungan bagi perusahaan. Model DuPont dikembangkan oleh DuPont Company merupakan elaborasi dari return on equity menjadi komponen profitability, efisiensi, dan leverage. Dan merupakan elaborasi juga dari return on investment menjadi komponen profitability dan efisiensi. Karena ROI bisa dilihat sebagai gabungan dari profitabilitas dan aktivitas. ROE sendiri digunakan dalam analisis DuPont karena ROE dapat menggambarkan besarnya pengembalian yang didapatkan oleh pemegang saham, sehingga dengan menjabarkan komponen perhitungan return on equity, kita bisa mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan imbal hasil bagi para pemegang sahamnya. Kita lihat dalam analisis DuPont, ROA dijabarkan menjadi beberapa hubungan rasio penting. Rasio pertama yang menghubungkan tingkat pengembalian aset atau ROA atau ROI ya, dengan rasio perputaran aset dan margin laba bersih. Jadi untuk ROA sendiri menghubungkan antara rasio profit margin dengan total asset turnover. Kita lihat untuk menghasilkan ROA, kita bisa lihat driven atau pendorongnya itu dari profit margin kah atau dari total asset turnover. Jadi kalau profit margin sendiri kan kita ketahui rumusnya adalah net income atau laba bersih dibagi sales ya, dibagi penjualan. Sementara total asset turnover-nya penjualan dibagi dengan total aset. Sebenarnya kalau ini bisa kita coret, jadi sebenarnya rumus ROA-nya sendiri adalah net income atau laba bersih dibagi dengan total aset. Tapi kita akan hitung ini satu persatu, satu bagian untuk bisa mengetahui antara profit margin dan total asset turnover yang memberikan kontribusi yang besar bagi nilai ROA perusahaan. Seluruh perusahaan tentu menginginkan ROA yang tinggi, namun kadangkala kemampuan perusahaan seringkali dibatasi oleh adanya persaingan usaha pastinya ya. Tekanan persaingan inilah yang akhirnya menghadirkan adanya trade-off pada perusahaan. Apakah perusahaan akan memilih untuk memaksimalkan tingkat perputaran aset, total asset turnover, atau akan memaksimalkan profit margin. Nah, dengan penghitungan ROA secara parsial satu-satu, kita bisa melihat nilai ROA ini didorong oleh peningkatan profit margin atau dari total asset turnover. Analisis DuPont di sini menggunakan rumus ROE. Kalau tadi sudah kita bahas tentang ROA-nya ya, sekarang ROE-nya, return on equity yang dikembangkan, diperhitungkan dengan mengalihkan net profit margin dengan asset turnover dan equity multiplier. Jadi ROE sendiri kan rumusnya ROA dikali equity multiplier, di mana ROA di sini merupakan tadi net income dibagi total sales atau net profit margin dikali asset turnover ya. Jadi kita bisa lihat untuk mendapatkan ROE dengan menggunakan DuPont system atau analisis DuPont, yaitu dengan profit margin, net profit margin dikalikan dengan total asset turnover, dikalikan dengan equity multiplier. Kalau kita bedah rumus per komponennya, maka dari profit margin ini rumusnya adalah net income dibagi dengan sales.
Lalu total asset turnover ini adalah sales dibagi dengan total aset. Equity multiplier ini merupakan total aset dibagi dengan common equity atau rata-rata ekuitas. Sebenarnya metode DuPont ini digunakan untuk mengevaluasi komponen-komponen dari rasio return on equity sebuah perusahaan. Jadi dengan menggunakan metode ini, investor bisa menentukan aktivitas keuangan mana yang paling berkontribusi terhadap perubahan dari ROA-nya. Jika kita lihat lebih lanjut, untuk skema DuPont, untuk bisa menghasilkan sebuah ROE, kita akan menghitungnya dari bawah ya. Berarti kita akan membutuhkan angka-angka mengenai total biaya, total cost, ya. Lalu total cost ini kan biasanya terdiri dari ada biaya operasional, ada penyusutan, ada bunga, dividen, saham preferen maupun pajak, itu merupakan total cost. Nah, total cost dalam penjualan ini akan menghasilkan laba bersih, ya. Penjualan dikurangi total cost akan menghasilkan laba bersih. Laba bersih dibagi dengan penjualan atau net sales, ya, akan menghasilkan profit margin. Lalu, dari sisi perputaran total aktiva, kita membutuhkan informasi mengenai total aset. Ya, total aset kita dapat dari aset tetap. Dari sisi perputaran total aktiva, kita lihat dari bawah dulu ya. Dari sisi yang bawah, skemanya kita start atau kita mulai dari aset lancar. Aset lancar, kas setara kas, piutang, persediaan, semua yang masuk golongan aset lancar. Ya, ditambah dengan aset tetap. Itu adalah total aset. Penjualan dibagi dengan total aset, maka kita akan dapatkan aset turnover, ya. Nah, setelah kita dapatkan informasi mengenai profit margin dan aset turnover atau perputaran total aktiva, maka perputaran total aktiva ini akan dibagi dengan profit margin dengan perputaran total aktiva akan menghasilkan ROI ya. ROI, setelah kita mendapatkan angka dari ROI, akan dibagi dengan perhitungan 1 min DEP ratio ya untuk mendapatkan ROE. Jadi ROE ini adalah rumusnya ROI dibagi 1 min DEP ratio. Di sini kita bisa ambil kesimpulan dari analisis DuPont-nya, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan ROA, perusahaan dapat menaikkan profit margin atau menaikkan perputaran aktiva atau menaikkan keduanya sambil mempertahankan tingkat utang. Yang kedua, untuk menaikkan ROE, perusahaan dapat menaikkan financial leverage atau menaikkan utangnya sambil mempertahankan ROA. Yang ketiga, untuk menaikkan ROE, perusahaan dapat menaikkan ROA dan hutang secara bersamaan. Karena ROE itu tidak bisa terlepas dari unsur leverage, perputaran aset, dan margin laba bersih. Kita lihat di sini ada contoh laporan keuangan suatu perusahaan ya untuk periode tahun 2016. Ini ada laba rugi dan ada neracanya. Karena ini cuma 1 tahun kita punya laporannya, jadi kita nggak bisa membandingkan DuPont untuk tahun 2016 dan tahun sebelumnya atau tahun sesudahnya. Kita lihat di sini perhitungannya. Yang pertama kita akan hitung ROI-nya ya. ROI-nya yaitu dari net profit margin dikali perputaran aktiva. Di mana tadi sudah disampaikan net profit margin itu rumusnya adalah net income atau earning after tax dibagi dengan sales. Ya. Dan untuk perputaran aktiva di sini rumusnya adalah sales dibagi total aset. Seperti tadi dijelaskan, sebenarnya kalau untuk mudahnya kita bisa mencoret ini ya, salesnya sama kan, bisa kita coret. Jadi sebenarnya rumusnya bisa dipersingkat menjadi net income dibagi total aset. Tapi karena kita ingin mengetahui masing-masing kontribusinya terhadap peningkatan ROI, maka kita akan hitung net profit margin dikali dengan perputaran aktivanya. Di sini kita lihat net income-nya kita dapat dari sini ya, 4478223. Earning after tax-nya kita dapat ini ya, 312.552 dan sales-nya 4478223 ya. Kemudian perputaran aktiva sales-nya sama 4478223, total asetnya kita lihat di sini adalah ini ya, jumlah aktivanya 2,527942. Net profit margin-nya menghasilkan angka 0,070. Perputaran aktivanya menghasilkan 1,771. Jadi ROI-nya untuk perusahaan ini adalah 0,124.
Bisa dilihat di sini ternyata perputaran aktivanya lebih besar nilainya daripada net profit margin. Berarti perputaran aktiva ini lebih berkontribusi terhadap peningkatan nilai ROI-nya ya. Lalu ROE-nya kita dapat dari ROI dibagi dengan 1 min debt ratio. Ya, debt ratio sendiri adalah total debt dibagi dengan total aset. Ya, kita cari debt ratio-nya dulu. Total debt-nya kita lihat di sini, jumlah kewajibannya 582.334 dibagi total aset 2.527.942. Debt ratio-nya kita dapat angka 0,230. Lalu kita masukkan ke rumus ROE ya. ROI dibagi 1 min debt ratio, kita ambil angka ROI-nya 0,124 dibagi 1 min debt. Kita kurangkan dulu ya yang ininya ya, baru dibagi, maka hasilnya adalah ROI-nya adalah 0,161. Untuk mengetahui hasil analisis DuPont ini sebenarnya kita harus membandingkan hasil analisis ini dengan periode sebelumnya atau membandingkan perusahaan PT Rama dengan perusahaan sejenisnya. Supaya untuk mengetahui dari perusahaan yang kita bandingkan tersebut, nilai dari perusahaan Rama ini berada di lebih rendah atau kurang lebih sama dengan perusahaan pembandingnya. Oke, demikian sedikit untuk materi mengenai analisis DuPont. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.